Jangan kaget ya. Untuk Sanjit sama wedding. Buat Dogi. Hah? Buat Dogi? Jadi kemarin itu kita sempat dapat salah satu klien yang minta dibikinin gaun, tapi ini bukan buat orang gaunnya. Jadi dia pengen kawinin corginya ini dan dibikin acara pesta gede-gedean. Kalau kalian belum sempat nonton video sebelumnya itu ada sangjitannya juga. Jadi kita bikinin congsamnya buat cewek sama cowoknya. Kalian bisa nonton di link yang ada di sini. Terus setelah aku post video itu banyak banget yang nanya, "Kak, gimana sih cara bener-bener bikin gaunnya itu?" Mulai dari proses desainnya sampai jahitnya, strukturnya, dan pemilihan bahannya. Jadi akhirnya waktu klien aku ini request, tolong dong dilanjutin bikinin wedding gaunnya, karena setelah itu mereka adain acara pemberkatan sampai resepsi buat kedua corginya. Akhirnya aku bikinin lah setiap proses-proses detailnya. Jadi mungkin setelah ini kalian bisa lihat langsung gimana sih dari desainnya itu bisa kita translate ke pemilihan bahannya, terus trial and errornya, pemilihan patternnya juga, sampai hasil akhir jadinya. Nah dia tiba-tiba chat, dia bilang kayak mau dijadiin aja, sampai dia bilang katanya bener-bener bebas deh desainnya, aku ngikut kamu aja, bisanya gimana. Desain bebas, tapi dia punya konsep untuk acaranya. Dia ngomong ke tante ya? Iya. Dia bilang apa? Dia konsepnya, pokoknya dia maunya Beauty and the Beast, terus full bling-bling, udah gitu doang, semuanya terserah kita. Nah, jadi setelah acara sangjitan ini selesai, sebenarnya tuh mereka dari jauh hari udah booking date buat 2 tanggal buat sangjit sama wedding. Jadi yang menurut kita berat banget itu karena setelah dia bilang kayaknya nggak bakal jadi ada wedding nih, PPKM dan lain-lain. Nah, tapi setelah acara sangjit, mungkin setelah itu acaranya viral banget dan ditonton sampai banyak banget orang, mereka ngomong ke kita H-7 hari, jadiin aja deh wedding gownnya. Di situ kita ngerasa kayak itu mepet banget waktunya dan kita nggak tahu nih kayak bisa nggak nyesuaiin dengan desainnya, apalagi kalau misalkan mereka request desain-desain yang kompleks ya, atau misalkan pemilihan bahannya itu yang full payet. Terus kita nanya kira-kira mau dibikin seperti apa, katanya temanya itu Beauty and the Beast aja, terus request bahannya full payet, tapi terserah kalian mau bikin desainnya sampai pemilihan bahan dan lain-lain, kita ngikut aja karena kita juga tahu ini waktunya terlalu singkat untuk kayak mereka bisa request berbagai detail-detail yang macam-macam. Gimana Sal, udah ada yang oke gak? Ini sih lucu sih kalau kita mau ngambil buat shootnya kan. Ini boleh sih. Nah dia ini kan sebenarnya pas sangjit ada hashtag Joshi found Adele. Ambil teksnya, kita pakai terus kita bordir di veilnya kali ya, biar bagus. Sekalian mungkin kalau yang di cowoknya ini di shootnya aja. Mungkin bisa oke sih. Tapi ntar kita sekalian coba cek workshop aja kali ya. Coba tanya dulu ya. Dari temanya yang Beauty and the Beast ini, kita kayak bikin banyak banget research ya, kayak kira-kira apa sih yang unik dari gaunnya Beauty and the Beast Princess Belle itu. Menurut aku jadi signature-nya banget si Princess Belle ini itu gaun yang kuning, dia kayak ada bentuk curvy, detail-detail yang kayak melengkung-melengkung gitu, banyak banget, dan itu tuh layering dari atas sampai bawah. Jadi akhirnya kita coba, oke, gimana kalau misalkan kita kembangin idea itu ke desain si dressnya si Adele ini. Jadi ini mau bikin weddingnya Dogi sih, sama kayak sangjit kemarin Pak. Nah yang kemarin itu tinggal ngikutin polanya, cuman kemarin karena kegedean jadi dikurangin 4 cm. 4 cm sih. Nah pertama kita kan harus tentuin penggunaan bahannya dulu ya, tapi ada beberapa faktor yang bikin kita cukup galau. Biasanya itu kalau kita bikin buat orang, kita bakal pakai bahan yang tebal dan cukup berat supaya bisa structured dan ngebentuk A-line-nya. Nah cuman di satu sisi kalau misalnya kita pakai bahan yang Duchess, satin atau scuba itu bakal berat untuk Dogi. Dogi itu kan badannya kecil, dia harus bisa lari-lari dan nyaman. Nah kedua kalau misalnya kita pengen bikin yang ruffles terus kayak bisa dia kayak fluffy gitu, cuman kalau misalnya kayak nggak ada yang nahan di bawahnya itu atau petticoatnya itu tuh nggak bisa ngembang. Jadi perlu banget kita kayak explore dulu nih, kita coba-cobain kira-kira mana ya bahan yang kayak bisa cocok antara dua jenis bahan ini ke badan si Doginya. Sal mau minta polanya ya? Ini kayaknya kita mau coba langsung drapingin ke polanya aja nggak sih Tante? Boleh sih, ini pola badan tapi Badan ada lagi, belakang ya? Ya, Ini batas apanya ya? ini batas untuk kita taruhin A-line-nya.
Oh, roknya ya. Iya. Jadi ini badan atas dia, terus roknya posisinya di sini ya. Ya, ini untuk kayak kalau orang itu pinggangnya ya, untuk Pinggangnya. roknya. Berarti kita mesti cobain posisinya dari sini ke keluar ya, biar tahu ini dapat airline-nya apa enggak. Nah, jadi kita kemarin sempat pakai detail ruffles juga buat salah satu klien kita yang sampelnya tuh udah kita drapingin di patung, tapi dia memang decide buat ganti desain jadi nggak jadi pakai. Nah, waktu kita lihat, ini kayaknya bagus deh kalau misalnya kita pakai buat si detail doginya. Akhirnya kita coba aja ambil, terus kita explore lagi. Bagus ya, bahan pleats gini kan ringan nih, semi organza. Oke nggak ya buat di bagian roknya? Bagus sih menurut, malah bisa nendang gitu nggak sih? Nendang keluar ya? Iya, nendang keluar, kayak ringan, jadinya dianya nggak kesusahan kalau gerak-gerak gitu. Pakai bunga 3D kali ya, bagus buat badan doginya. Biasanya kan kalau misalnya kita mau lihat jatuhnya bahan atau ngelihat nih di badan bagus apa enggak, kan udah ada manekinnya ya khusus yang buat orang, ada sizingnya juga S, M, L, XL. Tapi kalau dogi kan nggak ada, dan hampir nggak pernah ada sih orang custom gaun buat dogi. Akhirnya kita coba akalin pakai ada salah satu papan yang biasanya tuh kita pakai buat nyetrika bahan. Terus kita bungkusin sama kayak busa yang biasanya bisa nge-shapingin badan orang di manekin juga ke papan itu untuk ngikutin sizing dari ukuran badan doginya. Masih oke apa mending cari boneka yang mirip ukuran Kayaknya corgi? boneka ukuran corgi. Ya udah coba deh, coba cari boneka. Kalau nggak ada ya udah nanti kita coba pakai yang dulu. Nah, yang pertama kita cobain pakai scuba karena kita pengen lihat kalau ada yang structured gitu kan bisa ngembang tuh gede, jadi bisa kayak airline-nya lucu, bener-bener kayak gaun pengantin. Dari bahan itu kita potong kecil-kecil untuk ngasih curvy yang kayak ada di gaunnya Princess Belle, kayak bulat-bulat gitu, habis itu kita tempel satu-satu. Dan awalnya kita kayak coba-coba beberapa posisi ya, beberapa layer supaya ngelihat kira-kira bagusnya gimana ya. Ternyata kelihatan cantik juga setelah agak dikerut-kerut, terus dia bisa ngembang gitu buat di bagian pantat belakang doginya. Lucu sih sebenarnya. Dia kalau duduk kan roknya gini nih. Ini Masih coba ada di lagi. atasnya ya, lebih naik ke. Ini badannya dia kan. Jadi batas pinggangnya ini. Berarti nanti posisinya badan dia naik gini ya? Enggak dong. Enggak ya, tetap Terus gini ya. gitu, Oh iya, gini. tetap gitu. Oh, oke. Coba ya Coba pakai yang ini. ini. Yang kali ini kita pakai bahan kayak pleats gitu, terus dia tuh dari organza, bikin detail-detail itu jadi kayak ngembang ya, bisa flowy. Yang kita ambil dari detail ada di patung tadi, kita gunting-gunting, terus kita taruh tuh di bagian kayak papan itu ngebentuk pantat doginya. Kira-kira mau ngeliat mana nih yang lebih oke, yang scuba tadi atau yang ruffles ini? Nah, lebih lucu mana nih ekornya? Ini airline 1. Ini Gemay. airline 2. Kalau ini lebih anggun nih ya. Kalau ini sih gemes-gemes gitu sih pasti. Atau kayak ini tinggal kita panjangin. Bisa nggak ya dipanjangin? Akhirnya kita coba gabungin karena kita juga galau gimana bagusnya. Dua-duanya menurut kita tuh kayak ngasih efek yang bagus ke doginya. Terus kita bikin kayak ada layer, setiap layer itu beda-beda. Kita pakai ruffles di mix sama si scuba tadi. Oh, aku tahu. Atau nggak ini di bawahnya dikasih ini. Kayak si ginkgo. Oh iya. Coba di kesini. Makin lebay nih. Tapi harus satu layer-layer nantinya. Oh, maksudnya nantinya Iya, di nyusunnya. satu-satu. Iya, satu-satu. Dan ternyata malah lebih bagus, lebih cantik karena si scuba ini bisa support, tapi bagian atas itu masih detail ruffles. Dan kalau nanti dikasih payet full kristal, itu menurut aku jadi kayak sparkly banget. Kalau dia pakai ini buat acara resepsi, bakal oke banget sih, bakal cantik banget. Coba Lucu sih. Ih, kayak gini aja. Ini. Bagus loh, bagus Iya, nggak? udah kayak gini aja udah fix. Enggak ya, bener ya? Bener. Boleh Dan sih. ini kita nggak tahu sih dia bakal reaksinya gimana. Soalnya kan bener-bener full semuanya cuman online doang ya. Dia kayak serahin semuanya langsung. terserah. Terserah bener-bener. kita. Semoga dia suka sih. Nah, karena ini udah oke, yang di papan ini tuh cuman sampel doang buat ngeliat kurang lebih gambaran di badan doginya tuh nanti kayak gimana. Karena udah oke dan waktunya mepet, kayak kurang dari 3 hari ya, soalnya kita butuh waktu shipping tuh 1-2 hari. Langsung kita kasih ini ke para penjahit dan finishing buat langsung diberesin dan dirapiin setiap detail-detailnya. Mudah-mudahan waktunya itu tuh bisa on time dan sebenarnya udah nggak ada waktu lagi sih buat dia bisa fitting atau balikin lagi ke kita kalau emang ada problem di ukurannya ya.
Jadi kita bener-bener memastikan kalau setiap payet-payetnya itu sama ukurannya itu harus sesuai dengan ukuran si corginya ini.